Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai rumus trigonometri sudut ganda. Nah, topik yang akan kita bahas ada 4 hal, yaitu mengenai sinus sudut ganda, kosinus sudut ganda, tangen sudut ganda, dan sudut paruh. Sudut paruh itu berarti nanti setengah alfa, cos setengah alfa, sin setengah alfa, dan tangen setengah alfa. Kita ke topik yang pertama, yaitu rumus sinus sudut ganda. Nah, konsep yang kita pakai yaitu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu menggunakan konsep sin alfa plus beta. Nah, betanya ini kita gunakan jadi alfa lagi. Konsepnya menggunakan rumus ini, maka menjadi sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Sin 2 alfa kan sama saja sin alfa ditambah alfa. Masuk ke rumus ini menjadi sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Ini kalau kalian lihat itu tuh sama saja. Hanya saja dibalik ini sin cos, yang ini cos sin. Berarti bisa kita balik menjadi sama-sama sin cos depan belakang. Karena sin cos ditambah sin cos berarti menjadi 2 sin cos. Artinya kita peroleh sin 2 alfa itu sama saja dengan 2 sin alfa cos alfa. Dan yang topik kedua yaitu rumus kosinus sudut ganda. Sama, kita pakai konsep penjumlahan ini, cos alfa plus beta. Beta yang belakang kita rubah menjadi alfa, karena kita mau mencari cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu sama saja cos alfa ditambah alfa. Menggunakan rumus yang sudah kita pelajari di topik sebelumnya, maka menjadi ini. Cos alfa kali cos alfa min sin alfa kali sin alfa. Berarti dengan kata lain sama saja cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, menggunakan rumus identitas trigonometri, maka kita bisa merubah cos kuadrat alfa ini menjadi 1 min sin kuadrat alfa. Ini tuh dari ini. Nah, 1 min sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa berarti menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, kita juga bisa merubah bagian sin kuadratnya. Sin kuadrat alfa kita rubah menjadi 1 min cos kuadrat alfa ini. Cos kuadrat alfa min 1. Ini kan minnya berarti punya yang depan, punya yang belakang juga. Min kali min berarti menjadi plus, berarti 2 cos kuadrat alfa min 1. 2 cos kuadrat alfa dari mana? Yaitu dari sini tadi, cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Berarti kan menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Maka diperoleh ada 3 rumus di cos 2 alfa, yaitu bisa rumus ini, bisa rumus kedua, bisa rumus ketiga. Nah, kapan kita menggunakan rumus yang pertama, kedua, dan tiga? Kita lihat konteks soalnya. Kalau di soal yang diketahui sin alfa, maka akan lebih mudah kita menggunakan rumus kedua. Kalau yang diketahui cos alfa, akan mudahnya kita menggunakan rumus yang ketiga. Terserah mau yang dipakai yang mana. Kemudian yang ketiga yaitu rumus tangen sudut ganda. Kita sama saja menggunakan konsep tan alfa plus beta. Jadi tan alfa plus alfa hasilnya adalah ini. Tan alfa tambah tan alfa berarti 2 tan alfa. Tan alfa kali tan alfa berarti tan kuadrat alfa. Maka diperoleh hasilnya tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Kita lanjut ke contoh soal untuk sudut ganda. Jika sin A sama dengan 3/5 dan A-nya sudut lancip, karena sudut lancip berarti sama saja di kuadran 1 ya. Hitunglah nilai sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Untuk mencari sin 2A, kita ingat rumus sebelumnya yaitu 2 sin A cos A. Artinya kita butuh mencari cos A, karena hanya dikasih sin A. Kita pakai bantuan segitiga siku-siku. Ini sudut A-nya di sini, ini sin A 3/5, berarti sini 3 dan sini 5. Sini jelas otomatis yaitu 4 menggunakan teorema Pythagoras. Artinya kita peroleh cos A-nya itu 4/5, tan A-nya depan per samping 3/4.
Oke, kita mau mencari sin 2A. Rumusnya 2 sin A cos A. Tinggal Anda substitusi saja. Diperoleh hasilnya 24/25. Ingat, 2 ini hanya dikalikan dengan pembilangnya di bagian atasnya. Jangan dikalikan dengan penyebut. Ini kan 2 kali 3 kali 4 hasilnya 24, 5 kali 5 hasilnya 25. Kemudian cos 2A, saya menggunakan rumus yang kedua tadi ya, yang hanya ada sinnya. Kalau kalian mau memakai rumus pertama boleh, ketiga juga boleh. Nah, ini saya menggunakan rumus kedua. Kita tinggal memasukkan sinnya itu tadi 3/5, berarti 1 min 2 kali 3/5 kuadrat. 3/5 kuadrat yaitu 9/25. Berarti 1 min 18/25. Ingat, 2 ini juga hanya dikalikan dengan pembilang, hanya dikali dengan 9, tidak dikali dengan 25. 1 min 18/25 berarti jelas hasilnya 7/25. Kemudian kita mencari tan 2A. Tinggal kita masukkan, kita sudah punya tan A-nya itu 3/4. 2 kali 3/4 berarti, 2 kali 3 berarti 6 ya, 6/4. Yang bawah 3/4 kuadrat berarti 9/16. Nah, ini kenapa menjadi 3/2? Karena saya sederhanakan ya. Tadinya ini kan, atau ini juga bisa ini dicoret saja udah ketemu 3/2. Nah, 3/2 per 1 min 9/16. Kita hitung yang bagian bawah dulu. 1 min 9/16 berarti jelas hasilnya 7/16. Dikalikan, cara mengalikannya bisa ya, berarti kan tinggal Anda balik saja, dikali 16/7. Ini kali ini dibagi ini hasilnya 8. Nah, ini 3 kali 8, 24/7. Sudah kita peroleh sin 2A-nya itu 24/25. Cos 2A-nya 7/25, tan 2A-nya 24/7. Untuk contoh selanjutnya, apabila sin A min cos A sama dengan P, tentukan sin 2A. Kita berarti tinggal mengotak-atik ini saja. Sin A min cos A-nya kita otak-atik. Saya coba bagaimana caranya biar nantinya muncul 2 sin A cos A. Karena sin 2A itu kan 2 sin A cos A. Nah, kita analisisnya bisa dikuadratkan, bisa dikalikan dengan sin A plus cos A per sin A plus cos A, atau bisa juga dikalikan yang lain. Yang kira-kira nanti bisa akan muncul 2 sin A cos A. Nah, untuk kasus ini akan muncul 2 sin A cos A ketika kita kuadratkan kedua ruasnya. Sin A min cos A dikuadratkan itu jelas hasilnya seperti ini. Sin kuadrat A min 2 sin A cos A plus cos kuadrat A. Dari mana diperolehnya? Kalau kamu bingung silahkan di otak-atik, di oret-oret, pakai oret-oretan. Nah, ini sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A berarti kan jelas 1. Ini kan identitas trigonometri. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu jelas 1. Berarti 1 min sin 2A. Sin 2A dapat dari mana? 2 sin A cos A itu nilainya sama saja dengan sin 2A. Artinya sin 2A sama saja dengan 1 min P kuadrat. Kalau bingung silahkan diulang ya. Kemudian contoh selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X tambah sin X sama dengan 0. Untuk X-nya dari 0 sampai 180 derajat. Nah, ini berarti kita mau memakai persamaan trigonometri. Sin 2X ini kita rubah dulu menjadi biar tidak ada angka 2-nya. Berarti kita menggunakan rumus trigonometri sudut ganda, yaitu 2 sin X cos X. 2 sin X cos X ditambah sin X sama dengan 0. Nah, ini akan kita faktorkan. Kita faktorkan kalau Anda lihat, ini bagian depan ada sin X, bagian belakang juga ada sin X. Berarti sin X bisa kita keluarkan menjadi sin X dalam kurung 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti kan kita sudah punya 2 suku. Ini suku yang pertama, ini
dua faktor. Ini faktor yang pertama, yang ini faktor yang kedua. Berarti diperoleh sin X sama dengan 0 atau 2 cos X plus 1 sama dengan 0. Nah, sin X sama dengan 0, ini kita mau mencari X-nya. Anda bisa menggunakan rumus persamaan sin X sama dengan K yang sudah kita pelajari. Nah, ini akan saya cari secara langsung saja ya. Ini saya persingkat langkahnya. Ketika sin X sama dengan 0, untuk X-nya dari 0 sampai 180 derajat, berarti jelas X-nya itu 0, dan kalau kita analisis ya, kita menggunakan rumus yang kemarin, maka akan diperoleh X yang kedua, yaitu 180 derajat. Kalau Anda bingung, silakan gunakan rumus persamaan trigonometri. Kemudian yang kedua, 2 cos X plus 1 berarti diperoleh cos X-nya sama dengan min setengah. Cos X sama dengan min setengah berarti jelas ada di kuadran 2 sama 3. Nah, ini karena mintanya dari 0 sampai 180, berarti kan jelas hanya di kuadran 2. Nah, yang ini juga Anda bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri cos X sama dengan K yang sudah kita pelajari. Ini saya menggunakan cara cepat saja, saya analisis langsung saja ya. Cos X sama dengan min setengah di kuadran 2, berarti yang memenuhi adalah X sama dengan 180 min berapa yang nilainya setengah di kuadran 1. Min 60, berarti X-nya adalah 120 derajat. Maka diperoleh X-nya itu 0, 120, dan 180 derajat. Ini ya saya sampaikan sekali lagi, untuk mencari X ketika sudah sampai sini dan sudah sampai sini, Anda bisa menggunakan analisis yang saya gunakan di rumus ini, di contoh soal ini, atau bisa juga Anda menggunakan rumus sin X sama dengan K, sin X sama dengan K, ini sin, dan cos X sama dengan K. Ini sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Kalau ini saya hanya menggunakan analisis saja, sin X sama dengan 0, berarti jelas X-nya itu 0, dan X-nya 180 derajat. Cos X-nya sama dengan min setengah, oh nilainya min, berarti adanya hanya di kuadran 2 dan kuadran 3. Karena kuadran 1 dan kuadran 4 kan nilainya positif kalau cos. Nah, ternyata mintanya hanya sampai 180, berarti hanya sampai kuadran 2. Nah, sudutnya berapa ketika di kuadran 2 yang nilainya min setengah? Kita cari dulu di kuadran 1 yang nilainya setengah itu sudutnya berapa? Jelas sudutnya 60 derajat. 60 derajat kalau di kuadran 2 berarti 180 min 60, yaitu 120 derajat. Contoh selanjutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X min sin X ditambah 2 sama dengan 0. Cos 2X-nya berarti akan kita rubah. Kita punya 3 rumus. Yang akan kita gunakan yang mana? Ya kita lihat yang sampingnya. Yang sampingnya itu sin. Berarti kita rubahnya ini menjadi sin. Yang satu min 2 sin kuadrat X. Nah ini. Biar sama-sama sin. Biar nantinya bisa kita faktorkan. Satunya kita jumlahkan dulu dengan 2, berarti menjadi min 2 sin kuadrat X min sin X ditambah 3 sama dengan 0. Ini saya kalikan min 1 semuanya biar mudah, menjadi 2 sin kuadrat X tambah sin X min 3 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan hasilnya ini. Kalau Anda bingung memfaktorkan, sin X-nya Anda misalkan menjadi A, berarti menjadi 2A kuadrat ditambah A min 3 sama dengan 0. Difaktorkan berarti menjadi sininya plus 3, sininya min 1. Ya, sudah pas ya berarti. Nah, ini juga jadi menjadi 2 sin X tambah 3 dikalikan sin X min 1. Kita analisis per pemfaktorannya, berarti 2 sin X tambah 3 sama dengan 0 atau sin X min 1 sama dengan 0. Berarti ini dia peroleh sin X-nya min 3 per 2 jelas tidak memenuhi karena lebih dari 1 atau kurang dari min 1 berarti tidak memenuhi.
Nah, yang ini sin X sama dengan 1. Saya gunakan cara cepat juga ya. Sin X sama dengan 1 berarti jelas X-nya itu 90 derajat dan sudah ya, kalau hanya sampai 360 derajat berarti X-nya yang memenuhi hanya 90 derajat. Berarti kesimpulannya nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah 90 derajat. Kita ke topik yang keempat yaitu mengenai sudut paruh. Nah, yang pertama rumus sudut paruh untuk sin setengah alfa. Kita patokannya sebenarnya bisa menggunakan rumus ini. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kita akan mencari nilai sin alfanya itu berapa. Nah, tinggal kita pindah ruas ya, maka diperoleh hasilnya sin alfa itu plus minus. Kenapa plus minus? Karena ini tadinya kuadrat, maka ini kan bisa plus bisa min, maka menjadi plus minus akar dari 1 min cos 2 alfa per 2. Nah, yang dimintakan sin setengah alfa. Alfa ini kita berubah menjadi setengah, berarti 2 alfanya berarti menjadi alfa. Ini, kalau kalian lihat. Ini tadinya alfa menjadi setengah alfa, ini tadinya 2 alfa menjadi alfa. Nah, plus ini digunakan saat apa, min ini digunakan saat apa. Ini penggunaannya kalian lihat sesuai kuadrannya. Kalau setengah alfa ada di kuadran 1 dan 2, berarti kita ambil plus. Kalau setengah alfa di kuadran 3 dan 4, berarti kita ambil minnya. Gitu ya. Sama saja, yang cos setengah alfa juga sama saja. Kita patokannya pakai rumus cos 2 alfa, diperoleh hasilnya ini. Plus minus. Kalau plus berarti ketika di setengah alfanya ada di kuadran 1 dan 4, karena cos. Kalau min berarti ketika setengah alfanya ada di kuadran 2 dan 3. Selanjutnya yaitu rumus tan setengah alfa. Ingat tan itu sin per cos, berarti tan setengah alfa sama saja dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Tadi kita sudah punya sin setengah alfa rumusnya ini, cos setengah alfa rumusnya yang bawah. Berarti ini bisa kita hitung, maka diperoleh hasilnya plus minus akar dari 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Sama, plus itu digunakan saat di kuadran 1 dan 3 karena nilainya tan, dan min digunakan saat min yang ini ya, bukan yang di dalam ini, min yang di luar ini. Min ini digunakan ketika setengah alfa itu ada di kuadran 2 dan 4. Nah, rumus ini juga kita bisa rubah menjadi ketika pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan ini, 1 min cos alfa, akar dari 1 min cos alfa. Maka diperoleh hasilnya tan setengah alfa, yaitu plus minus dari 1 min cos alfa per sin alfa. Atau bisa juga dikalikan dengan 1 plus cos alfa, hasilnya menjadi ini. Plus minusnya sama ya penggunaannya. Tergantung ininya, karena ini tan berarti dia positif ketika di kuadran 1 dan 3, negatif ketika di kuadran 2 dan 4. Kita ke contoh soal, hitunglah nilai dari ini sin 112,5, cos 165, dan tan 22,5. Kita yang ke pertama, sin 112,5. Ini berarti ada di kuadran 2, maka nilainya jelas plus ya. Nah, sudut ini terletak di kuadran 2, maka nilai sin bertanda positif. Ini tidak ditulis tidak apa-apa, ini hanya saya tuliskan biar menunjukkan kalau yang kita ambil itu yang tanda plus. Tinggal kita masuk ke rumus, rumusnya kan tadi 1 min cos alfa per 2. Alfanya itu 225, 225 dapat dari mana? Ini. 112,5 karena kita mau mencarinya menggunakan sudut paruh, maka kita rubah dulu 112,5 itu setengahnya berapa? Setengahnya berapa yang hasilnya 112,5? Atau kalau gampangnya yang sudut kecil ya, misal itu 30. 30 itu sama saja setengahnya berapa? Kan setengah dari 60. Kayak 25 itu setengahnya berapa? Setengah kali 50. Kayak 112 itu setengahnya berapa? Berarti tinggal kalian kalikan 2 gitulah ya gampangnya. Hasilnya adalah 224. Nah, yang ini
112,5 berarti setengahnya dari ini dikalikan 2, yaitu 225. Maka alfanya adalah 125. Nah, di sini. Cos 225. Kita cari, berarti hasilnya adalah min setengah akar 2. Kenapa min? Karena di kuadran 3. Cos di kuadran 3 kan nilainya min. 1 plus setengah akar 2. Tinggal ini kita otak-atik saja ya. Ini saya buat penyebutnya itu 2 yang atas. 2 plus akar 2 per 2 dibagi 2. Tinggal dikali biasa, hasilnya adalah 2 plus akar 2 per 4. Kita per 4 berarti kan sama saja setengah ya kalau kita bawa keluar. Hasilnya adalah setengah akar 2 min akar 2. Ini saya hapus dulu. Nah, setengah hasilnya adalah setengah dalam kurung 2 plus akar 2. Setengahnya dapat dari mana? Ini 4. 4-nya keluar, akar 4 kan 2. Karena ini di bawah berarti bukan jadi 2, tapi jadinya setengah. Setengah akar dari 2 plus akar 2. Kemudian yang kedua yaitu cos 165. Sama, kita buat menjadi sudut paruh dulu. Berarti kalian cari 165 kali 2 itu berapa? 165 kali 2. Hasilnya adalah jelas 330 ya. Saya ngeblank sedikit. 165 kali 2 yaitu 330. Berarti menjadi cos setengah kali 330. Tinggal masuk ke rumus. Nah, sebelum masuk ke rumus kita analisis dulu. 165 ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos itu negatif. Berarti nanti keluarnya tandanya negatif. Akar dari 1 plus cos 330 per 2. Nah, cos 330 kalian bisa menghitungnya lah ya. Hasilnya yaitu setengah akar 3. Sama, ini akan saya samakan penyebutnya dulu. Nah, ini saya tulis ulang ya. Saya samakan penyebutnya dulu. Ini berarti menjadi 2 plus akar 3 per 2 per 2. Ini menjadi per 4. Kalau ada yang bingung per 4-nya dari mana, itu kayak gini. 2 plus akar 3 per 2 per 2. Ini kan sama saja 2 plus akar 3 per 2 kali, ini kan 2 per 1. Pembagian itu kan sama saja perkalian dibalik, berarti 1 per 2. Nah, ini 2 kali 2, maka hasilnya 4. 2 plus akar 3 per 4. Per 4-nya kita bawa keluar menjadi setengah. Berarti min setengah dikalikan akar dari 2 plus akar 3. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang ketiga yaitu tan 22,5. Sama caranya ya, kita kalikan 2 dulu. 22,5 kali 2 jelas hasilnya 45. Berarti bisa kita rubah menjadi bentuk tan setengah kali 45. Nah, kita analisis. 22,5 ada di kuadran berapa? 22,5 jelas di kuadran 1. Berarti tannya bertanda positif. Kita kan punya 3 rumus kalau tan. Nah, terserah Anda mau menggunakan yang mana. Nah, saya pakai rumus yang ini. Ini tanda plus ini tidak ditulis tidak apa-apa. Saya tulis hanya untuk menunjukkan. Ini berarti saya pakai rumus yang ini. 1 min cos alfa per sin alfa. Alfanya diganti 45. Berarti hasilnya 1 min setengah akar 2 per setengah akar 2. Nah, selanjutnya cara menghitungnya bagaimana setelah dapat ini? Apakah disamakan penyebut atau diapakan? Nah, ini biar permudah saya kalikan dengan konsepnya hampir sama dengan merasionalkan akar. Nah, ini bawahnya kalau kalian lihat ada akar 2, maka akan saya kalikan akar 2 per akar 2. Ini berarti yang bawah ya, berarti setengah akar 2 dikali akar 2, maka jelas hasilnya. Ini kita hitung yang bawah dulu. Setengah akar 2 kali akar 2, berarti kan hanya pembilangnya. Akar 2 kali akar 2, berarti kan jelas 2. 2 per 2. Yang bagian atas, 1 dikali akar 2, berarti akar 2.
Kemudian setengah akar 2 dikali akar 2, berarti sama dengan yang bawah ya, 2/2. Nah, berarti diperoleh hasilnya kayak gini nih. Akar 2 min 2/2 per 2/2. 2/2 jelas hasilnya 1. Nah, berarti hasilnya adalah akar 2 min 1. Nah, hasilnya diperoleh kesimpulannya tan 22,5 yaitu akar 2 min 1. Kalau bingung silahkan videonya diulang. Kemudian contoh selanjutnya, diberikan sin A itu min 12/13. Dengan A-nya di kuadran 3. Hitunglah cos A/2, tan A/2, dan sin A/2. Kita ke yang pertama, yaitu kita analisis dulu. Karena tadi diketahui A-nya kuadran 3 berarti kan ini A-nya itu dari 180 sampai 270. Yang ditanyakan sudut paruhnya, setengah A-nya. Ini berarti kan yang ini juga dibagi 2, yang ini juga dibagi 2. 180 bagi 2 ketemunya 90, 270 bagi 2 ketemunya 135. Maka kita punya nih sudut paruhnya, sudut akhirnya A/2 itu terletak antara 90 sampai 135. Berarti jelas A/2 itu ada di kuadran 2. Karena dari 90 sampai 135. Berarti kan jelas di kuadran 2. Karena kuadran 2 berarti sinnya positif, cosnya negatif, dan tannya negatif. Nah, ini nih gunanya tadi kenapa ada tanda plus minus di setiap rumus. Ini karena kita sudah tahu sudut paruhnya itu di kuadran 2, maka nanti kita gunakan yang sinnya itu yang positif, cosnya yang negatif, tannya negatif. Kita lanjut. Tadi kita punyanya itu sin A itu 12/13, min 12/13. Tanda minnya kita abaikan dulu ya. Nah, kita mau mencari nilai cos A dan tan A, karena kita mau mencari sudut paruhnya masing-masing. Nah, cos A-nya berarti kita perlu mencari sisi ini. Sisi ini gunakan Pitagoras, diperoleh hasilnya itu 5. Maka diperoleh, ini tadi yang sesuai soal, cos A-nya itu 5/13. Karena di kuadran 3, ini kan kita baru melihat A, berarti tandanya negatif. Karena A di kuadran 3. A-nya di kuadran 3. Berarti sinnya negatif, cosnya negatif, dan tannya itu positif. 12/5. Kita ke yang pertama, yaitu cos A/2. Saya gunakan rumus ini. Ini min, kenapa min? Karena ini sudah saya jelaskan tadi ya. Min akar dari 1 plus cos A. Cos A-nya kita masukkan, ketemu seperti ini. Ini perhitungan aljabar biasa ya, tidak saya jelaskan runtut lagi. Konsepnya sama. Ini 1 min 5/13 berarti 8/13 dibagi 2 hasilnya adalah 4/13. 4/13 diperoleh dari mana? Ini kalau kamu lihat berarti bisa menjadi dikali, ini 8 ya, bukan 18. 8/13 dibagi 2/1 sama saja dikali setengah. Berarti ini hasilnya menjadi 4. 4/13. Min akar 4/13. 4-nya saya keluarkan menjadi 2. Min 2 per akar 13. Ini dikalikan merasionalkan akar, diperoleh hasilnya min 2/13 akar 13. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian, yang selanjutnya adalah tan A/2. Ini tannya negatif ya. Alasannya sudah saya jelaskan tadi. Nah, tinggal kita masukkan saja. Hasilnya adalah ini 18/13 per 8/13. Hasilnya adalah 18/8. Perhitungannya tinggal Anda ubah menjadi perkalian kalau bingung. Akar 18/8 berarti sama saja akar 9/4. Kenapa 9/4? Karena dibagi 2 semua disederhanakan. Berarti hasilnya adalah min 3/2. Ini hasil untuk tannya. Kemudian untuk sin, nah sama, ini plus karena di kuadran 2 untuk setengah A-nya. Cara perhitungannya sama,
diperoleh hasilnya 9/13, berarti 3/akar 13 dirasionalkan menjadi 3/13 akar 13. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa Anda pahami. Jika bingung, silahkan segera ditanyakan. Saya akhiri. Sekian, semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.